Terus dia bilang, actually, gitu. Kalau dibilang ini, tapi kan aku bukan pemimpin dunia, aku bukan CEO, aku bukan CEO, aku bukan bla 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 bla, aku bukan direktur, aku bukan Pak Lurah, aku bukan Pak RT, aku bukan kepala penggalang, aku bukan leader. No, each one of us actually in our inner circle are a leader. Mm-mm. Kita connect itu nggak cuma melalui telepon aja, tapi lo melalui WhatsApp, melalui DM, melalui Telegram, melalui Snapchat, melalui TikTok, melalui email, melalui burung merpati, melalui apa banyak banget. You become on the edge all the time. Hari Minggu for me kalau ditanya Sabtu Minggu, if you ask me what do I want my weekend, I just need to sleep. Unlike you, Sabtu Minggu lo masih bisa main sama teman-teman lo masih bisa pergi sama keluarga lo masih bisa krimbat, lo masih bisa ngeblow dari pagi sampai sore, lo masih bisa pilates sampai otot lo copot gitu. I don't want any of that. I just want to sleep. Karena Senin sampai Jumat, like you, lo udah habis energinya. Perjo, apa Karajo? Karajo. Oh Karajo. Karajo. Ciamik tenan Mm-mm. topine mati gaya. Berarti Mm-mm. kamu mati gaya di Prambanan ya? Gue sudah membuat sebuah riset mengenai topi mati gaya ini, ya. Karena sesungguhnya di balik semua postingan itu ada riset yang dilakukan begitu ya, ya. Ya. Risetnya apa toh? Kalau lo anak muda, lo geng puyeng, culture sesungguhnya, lo pasti pada jerit lihat foto ini, lihat topi ini. Masa sih? Hmm. Kenapa jerit? Jadi topi ini adalah simbol anak Gen Z dan Gen Alpha. Masa? Yes. Dalam arti gimana tuh? Coba dipercepat sedikit ceritanya. Aduh, cannot wait deh. Aduh, sampai segitu nggak ininya, ya. Soalnya lo tau apa? Sebenarnya I received the same package also last weekend. Terus? Terus gue tuh mikir gini, ini siapa ya yang ngirimin gue barang malam-malam? Terus gue lihat pengiringnya, gue memang ada pesan barang dari e-commerce. Gue pikir, gue lihat kan gitu, Aji Handoko, kok yang ngirimin barang gue pesan aksesoris rambut. Kok yang ngirimin barang aksesoris rambut, namanya sama ya sama Aji Kompas gitu. Terus gue buka lah, terus gue gini, tapi beginian ya, so ugly aku gitu, gue tuh gitu. Oh. karena punya gue pink, terus gue gini kan gue nggak bisa baca apa, gue pakai kacamata gue, gaya, kok gue dikirimin topi beginian ya, warnanya jambon. Terus gue gini, gue cerita sama teman gue, kok tukang jualan aksesoris rambut gue namanya sama ya Kak Aji Kompas, gue gini. Kenapa dikirimin gue topi gaya ya? Itu mungkin mainan anak-anak zaman sekarang kali. Oh gitu ya. Kok I don't get the joke ya, aku gitu. Terus ya udah, kemarin ponakan gue nyampe. Oh my god, ini lucu banget. Can I have it? Ini topi kayak Milea. Hah? Halo? Halo? Iya, freeze. Kayak apa? Ponakan lo bilang apa? Topi kayak Milea. Milea who? Filmnya Dylan Milea. Milea, Dylan? Nggak tahu gue. Ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting ponakan gue referringnya ke situ, Nek. Dylan sama Milea, Bandung. Iya, dia Dylan Milea. Tapi topi ini tuh, ini gue gimana ngejelasinnya ya? Oh, kalau Aji tuh ngomongnya gini, kan gue nanya sama Aji, Ji, sekarang anak-anak zaman sekarang, Gen Z sama Gen A, itu estetiknya kayak apa? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, Mas, sekarang itu estetiknya udah campur-campur, nggak kayak dulu lagi. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena anak zaman sekarang itu kan gue pernah ceritakan, mereka itu lebih mementingkan karakter diri. Ya, tapi ada satu benang merahnya. Benang merahnya adalah tren milenium. Y2K. Y2K, milenium, celana gombrong, baju jangkis kalau zaman kita dulu nyebutnya.
ya. Badan tuh kurus gitu ya, tipis-tipis. Terus abis itu midriff. Jadi itu kaos tuh jatuhnya tuh di pinggang, bukan di pinggul, bukan di paha, ya. Nggak ada lagi tuh orang-orang pakai apa namanya, oversize. Dia bilang gitu. Baby T, baby T. Dulu waktu gue Baby kuliah juga T. disebutnya baby T. Baby Y2K. Oh my god, so cute. Y2K. Y2K ya, celana gombrong, sepatu sneakers, terus udah gitu tutupannya adalah topi ini, dan harus topi ini. Ini topi, lo harus tahu, udah bukan pop culture lagi, tapi subculture. Ya, asalnya dari Pademangan. Oh, Yes, subculture, anak pinggiran yang bikin. Anak pinggiran yang bikin namanya tokokaosjelek.com kalau gue nggak salah. yes. Gue pikir yang ngirimin gue itu. Bukan, ini Aji bilang gini, kalian berdua harus pakai topi ini. Udah diangkut sama ponakan gue karena menurut dia keren banget. Lo nggak nanya. Abis itu, lo tahu nggak, saking happeningnya ini, di pick up sama Zodiac The Club. Nah, udah kolaborasi sama Zodiac, udah masuk ke Hypebeast segala, asal lo tahu. Si kaosjelek.com ini. Tokokaosjelek.com. Tokokaosjelek.com. Yes. Pantes ponakan gue girap-girap. Ya, terus abis itu mereka udah kolaborasi segala macam. Kemarin di postingan gue yang nyaut cuman 2. Satu Aditya Logi, karena memang dia paham sekali sama subculture dan pop culture. Yang kedua adalah tuh dipakai sama Baskara Hindia, betul. Puyengnya pakai banget, betul. Ya, yang kedua adalah Bayowan. Oh, I met him waktu eventnya tangan. Ya, Bayowan. Jadi gue cuman gini, oh emang belum ngerti nih followers gue. Gitu. Followers jadi, lu itu kayak gue. Ya, gue cuman mau bilang. Jadi gue pakailah topi ini. Dan gue kemarin nonton konser Ndarboy. Lu nggak tahu Ndarboy? Udah pasti enggak dong dari cara gue bereaksi. Ndarboy itu yang nyanyi kowe si cine. Itu lagu gacoan lo. Iya. Waktu kita ulang tahun di Sotis lu nyanyi itu lu berkembang banget. Koplo. Jadi kemarin tuh gue weekend ke ke Jogja. Jadi kemarin itu klien gue tap in sama event Gelegar Musik Prambanan, Gary Roti. Terus abis itu ya udah gue supervisi event segala macam. Terus ada panggungnya, Ndarboy manggung, gue nonton karena gue emang suka Mas Ndaru, bener, Mas Ndaru Jogja Istimewa. Bagus sekali performnya, bagus sekali, bagus. Itu bandnya full band pakai trompet segala macam, visual di belakangnya itu bagus sekali. Dan Ndarboy itu suaranya bagus dan sangat interaktif. Gue menasbihkan diri sebagai konco Ndarboy, disingkat Koboy. Oh, lucunya. Aku Koboy. Bagus banget, Bo. Walaupun ya itu hujan. Hujan. Walaupun itu bau ketek naik ke udara ya. Gue cuman gini, baru sekali gue. Ya, ada di crowd bau ketek tapi gue bertahan. Gue bertahan. Please. Gue bertahan saking serunya. Oh my god, keren sekali. Dan itu semua orang stay. Gila. Koboy, konco Ndarboy. Gila ya. Terus lagu-lagunya tuh sebenarnya lirik-liriknya tuh lirik-lirik gambaran anak pinggiran, tau nggak lo? Pakai bahasa Jawa, anak pinggiran tuh yang kayak
lirih sebenarnya itu liriknya kayak aku tuh anak laki-laki, aku harus jadi tanggung jawab keluarga, aku tuh harus kuat, yang gitu-gitu. Terus udah gitu cerita soal cinta-cintaan tapi beda status, gitu-gitu. Oh, Heeh. abis ini gue mau cari Dark Aduh, Boy itu. tapi kalau lo dengerin musiknya di Spotify atau di apa namanya Apple Music itu nggak seenak kalau lo lihat live karena dia full band. Mungkin lo lihatnya di YouTube Hmm. karena dia itu juga memberdayakan orang-orang di sekeliling lingkungan rumahnya. Oh, umur berapa sih Dark Boy ini? Kok hebat banget ya pemikirannya? Gue nggak tahu, tapi kan di Jogja gitu, Dave. Kalau mereka misalnya sukses, orang-orang di kampungnya tuh diajakin. Jadi dia bikin studio musik, terus abis itu dia syuting YouTube, itu jadi pemain mereka. Bagus Hmm. banget, bagus banget, Ntar bagus Aisyah banget. sama Rica. Iya, terus udah gitu di tengah-tengah dia bikin satu sesi untuk berdoa buat saudara-saudara kita di Sumatera. Ah. Jadi dia ngajak kita berdoa, tulisannya Pray for Sumatera, terus dia nyanyi lagu Indonesia Pusaka. Oh, itu pasti Bagus magis banget. banget. Ih, parah. Lo kebayang nggak? Backgroundnya Prambanan pula. Banget. Banget. Oh. Dan ngomongin soal Sumatera, ini cerita terakhir gue dari weekend ini. Kemarin gue akhirnya nge-MC 100 musisi Hill Sumatera. Bareng sama Melanie Ricardo, sama Vincent tapi abis gue gitu. Terus kemarin sudah terkumpul 15M. Oh. 15M, gila ya. Dan itu bener-bener musisinya tidak ada yang dibayar. Semua menyumbangkan dengan sukarela. Pengisi acara lah kita sebut ya, pengisi acara. Cuma memang stage, kru, terus kemudian lighting, itu tetap harus dibayar gitu. Tapi yang membuat gue terharu adalah, wah, seperti ini tuh bener-bener semua tergerak untuk membantu. Dan kemarin ada live update dari Mbak Nana Najwa Shihab dari Aceh. Dan itu kondisinya dari ceritanya Mbak Nana cukup memprihatinkan gitu. Karena gini, bantuan itu terus datang sampai sekarang. Yang jadi problem adalah bagaimana cara menyampaikan bantuan itu ke titik-titik bencana karena semua jalannya tertutup. All the access itu tertutup. Jadi itu yang kemudian masih menjadi PR. Kalau misalnya mau pakai helikopter bisa, tapi kapasitasnya helikopter kan terbatas, jadi mesti bolak-balik. Makanya terus kemudian gue dengar kemarin ada drone juga yang lagi disiapkan untuk bisa menyampaikan bantuan sampai 150 kilo. Yang sedih adalah kalau bencana seperti itu tuh, oke, makanan kan banyak bantuan datang ya, air bersih. Lalu kemudian yang kedua adalah listrik. Itu juga masih jadi problem. Dan kemudian trauma healing pasca bencana itu juga masih harus diurusin. Jadi sepertinya ini nggak akan cepat, Dave. Karena pasti post dari bencananya itu masih banyak yang harus dilakukan. Kayak apa namanya, revitalisasi lingkungan, terus kemudian post traumanya, terus kemudian juga masalah anak-anak sama perempuan. Itu juga banyak yang masih harus dibenahi gitu kemarin. Iya, gue tuh Gitu. ini sama kayak waktu tsunami ya. Waktu tsunami kan juga musisi-musisi bersatu tuh bikin konser di Ancol. Gue sempet nge-MC sama Cut Mini. Dan kayaknya sih penanganannya juga ya more or less sama kayak tsunami ya. Aku ingat kan terakhir buntutnya itu psikolog-psikolog tuh yang banyak menggemakan bahwa post-traumatic treatment itu juga penting gitu karena korban bencana itu kan juga gangguan psikis, gangguan emosionalnya jangan lupa untuk tidak ditangani gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ikut nyumbang karena targetnya 100M. Jadi Oh wow. 100 musisi Heal for Sumatera itu 100M targetnya. Itu bisa coba cari di akunnya Dr. Tompi deh. Jadi Dr. Tompi tuh ngepost, silahkan cek aja, di situ ada nomor rekening, di situ juga ada QR. Jadi bisa langsung di-scan aja untuk kita donasi sama untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera itu. Gitu.
Oke. And this is bigger than tsunami ternyata. Oh gitu, impactnya ya dan terjadinya gitu. Oke, aku sempat nonton kontennya gubernur ya. Aduh itu sedih deh dia. Gubernur Aceh kalau nggak salah, yang dia post berita gitu. Dia secara verbal mengaku kalau dia kewalahan dan dia butuh bantuan gitu. Itu sih Iya, quite iri sih ngelihatnya. Maksudku iya. dia harus excuse me, dia harus mengakui itu di depan umum gitu tuh kan itu it's not easy loh. Gitu. Lu dapat salam dari David Bayu. David Bayu, the singer. Iya, Naif. Oh, Iya, dia bilang gini, "Wet, lu suka live TikTok ya sama Dave ya?" Iya gitu, istrinya suka nonton kita. Terus dia bilang, oh, "Nanti kapan-kapan gue boleh nggak jadi bintang tamu?" "Boleh dong, mau banget, please, please," gue bilang gitu. Terus istri udah cekikikan gitu kan ya. Terus dia gitu gue tanya gini, ada yang salah nih. Emang lu udah bangun jam 7 pagi? Belum sih. capek deh. Terus David gue, Bayu, ya ngapa lo nawarin diri Mali? Ya nggak apa-apa, kali aja ntar gue bangun, dia bilang gitu. David Bayu, oh, such a dear friend. Gitu ceritanya Om David kata Ripin. Ya, Om David. Ada yang nanya tadi beberapa gini, kok Kak Dave kenapa nggak ikutan? Alasannya dua sih, teman-teman. Bukan berarti saya tidak peduli karena saya tidak ikut. Satu, ya memang kesempatannya tidak ada. Gue nggak diajak, baru diajak sama Iwat last minute. Kedua, aku udah punya janji lain. Hari Minggu kemarin gue udah janji sama ponakan gue. Karena ponakan gue udah libur, Wet. Jadi kemarin itu mereka memang minta untuk abis gereja mereka mau main spend the day with me gitu. Terus ya gue harus bagi waktu lah ya. Gue udah janji, gue udah nggak mungkin batalin lah gitu. Jadi memang mereka kalau teman gue bilang lo tuh kalau pergi tuh suka nggak mau rugi gitu. Nah ini ponakan gue lagi di fase kemarin tuh nggak mau rugi gitu karena udah lama nggak ketemu dan spend time yang emang relax, nggak punya kewajiban, nggak ada tanding basket, nggak ada les, nggak ada pelayanan, nggak ada apa, nothing. Terus mereka memang nanya sama gue, are you working today? No, I'm not. Do you have any other plan? No, I don't. Gitu. Can we spend the day with you till night? Of course, aku gitu. Gue sih sebenarnya capeknya luar biasa kemarin, cuman ya well they ask for it gitu dan gue kan juga harus ya harus balance lah ya. Masa sih gitu waktu gue habis cuma buat kerja atau cuma buat kehidupan sosial doang gitu. Saat ini mereka lagi perlu. Jadi ya prioritize. So that's what happened with me yesterday. Nggak apa-apa, teman-teman support dengan segala macam cara karena tiap orang kan beda-beda caranya membantu gitu. Tapi kalau misalnya mau berdonasi, silahkan ke akun Instagramnya Dr. Tompi aja. Terus kemudian di situ ada nomor rekening dan juga ada QRIS. Gossip aside, Oh, tempatnya kemarin itu di T-Space di gue Bintaro. tahu. Itu Angie pernah mention. Tahu karena ponakan gue pernah acara di sana. Lu tahu nggak itu sebenarnya rumahnya Dokter Tompi? Oh, Gede banget. hebat ya. Jadi itu rumah, klinik, restoran, public space gabung jadi satu. Gue sering lewat tuh. Iya, masuk ke rumahnya Dokter Tompi itu pakai secure parking. Itu soalnya deket puteran. Iya. Ember. Pakai secure parking. Jadi pas gue kemarin ke situ gue gini, ini tempat apa sih sebenarnya kan gue nanya gitu. Terus si LOL bilang ini rumahnya Dokter Tompi. Hah? Rumahnya? Iya, jadi panggung itu sebelah kanannya rumahnya Dokter Tompi. Wow. Sebelah kirinya itu restoran sama kliniknya Dokter Tompi. Kata geng duet suka ada live performance free di situ. Iya, jadi emang kayaknya dia pakai tempat itu macam Darboy, empowering musisi-musisi. Oh wow. Jadi orang duduk-duduk gitu di taman ada plazanya. Ya, lo mau ngomong lo kaya raya, lo sampai punya rumah ada plazanya baru lo kaya raya. Platanan kali gitu ya say. Rumahnya ada plazanya. Ya, gue cuman gini, kaya raya lo. Salam dari Rio Febrian. Oh, Rio kan sekarang tinggal di Jogja. Dia terbang hari Minggu pagi itu berangkat
ke Jakarta buat nyanyi. Oh, Rio salam buat lo, terus gue bilang ini, Rio, lu kan di Jogja sekarang. Iya, gue di Jogja. Sabri apa kabar? Kabar baik gitu dia bilang. Terus dia gitu, lu tinggal di mana di Jogja? Terus dia panggil lo Wetandri, karena kan kawan anak lama, lama, anak Oh, lama. tahu nama gue, Wetandri gitu. Oh, gitu. Tinggal di mana? Belakangnya Hyatt. Gue gini, orang kaya. Iya. Lu tuh lagi pick up on the vibe, tuh lagi ngecengin orang. Tompi lalu, Tompi kaya. Rio tinggal di mana? Belakang hai. Oh, kaya. Lu lagi susah duit ya? Ya, Bo, ini tinggal di belakang Hyatt Jogja. Itu Gua kan tahu. daerah elit, Bo. Satu, emang lu tuh begitu. Dua, emang tutup tahun gini lu lagi pada ngitungin duit semua kan di Iya. kantor. Iya. Lu berasa kan? Oh nyong nih, capek banget setahun duitnya cuma segini. Itu kan di kepala lo. Ember, gue cuma gini. Orang kaya, rumahnya di belakang Hyatt. Terus dia ngakak. Dia bilang gitu. Lu pakai tuh topi mati gaya lo kalau di kantor lagi ngitung budget. Aku kudu piye, Pentelengin tuh Mas. angka. Aku kudu piye lo. Ya udah kayak begini mah udah pesugihan aja deh, Wet. Jangan repot. Eits, tidak boleh jual jiwa demi harta. Enggak jiwa nih, itu mah cuma harga diri aja, nggak masalah lah. Melani ngakak banget. Lo mengenjong, dia bilang gitu. Orang lo hitungin bandanya. Gua kata, lah Mel, lo harus tahu. Lo harus tahu karena Hyatt itu tuh ada satu area di belakangnya Hyatt yang memang perumahan bagus, ada lapangan golfnya gitu. Lu jadi pacar orang Jogja, Giwet. Lu kemarin di Prambanan nggak ada gebetan-gebetan apa menikmati suasana indahnya musik dan Prambanan, plok-plok siapa, pegang-pegang siapa gitu. Ya, malih bagaimana orang lagi event begitu. Tapi ya, gue salut sekali sama orang Jogja. Kemarin itu ya, itu kan acaranya berseri, Dev. Dari Solo, Semarang, Jogja. The best itu Jogja. SPG-nya, usher-nya. Gue kudos banget. Itu hujan loh, Dev. Itu hujan. Hujan, mereka tetap all out jualan, bagi-bagi sampling. Dan semangat, mukanya tuh berbinar-binar. Kak, abis, aku tambah lagi. Terus orang-orang tuh belanja bener-bener yang kayak aku mau. Gue sampai gini, hebat Jogja. Jogja emang istimewa, best, keren, terbaik. Jangan lupa, cikal bakal duet itu terjadinya di Jogja. Betul. Terus kemarin tuh di Prambanan banyak yang lirik-lirik gitu. Iya bukan sih gitu. Kayak pengen ajak foto tapi takut-takut gitu. Ah, lu nggak usah GR. Lu mungkin dia lihatnya kayak Stranger Things aja gitu. Ini apa sih nih orang gitu? Apalagi dia lihat-lihat. Ini apa sih nih gini? Makhluk astral mana nih gitu? Kan keendus ya, keendus ini dari mana nih? Iya. Gitu ceritanya. But I'm happy seeing you happy and you light up sharing your stories today di Prambanan. Berarti eventmu sukses, kliennya happy, and you also had a good time. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue tuh kan sebenarnya berangkat sakit ya. Jumat malam tuh gue panas badan gue. Sabtu I tuh gue can masih Sabtu tuh gue masih sumbang berangkat. Sampai Jogja itu semua hilang. Balik ke Oh, Jakarta gue sumbang lagi. Gue sumbang lagi. Sesumang-sumangnya. Gue cuma gini, ya Allah. Psikosomatis nggak sih? Kayaknya ya. Gue udah kayak kacau lah ini. Yeah. Aduh, gitu. Okay. Now I want to share something. Aduh, aku belum nanya sama orangnya sebenarnya, tapi I'm sure. Lo mah kebiasaan. Udah lo ucap, belum lo tanya sama orangnya. Abis itu lo ucap lagi, abis itu lo dituntut. Coy! Apa ceritanya? Jadi ini cerita kenalan gue yang akhirnya jadi temen. Tapi orangnya juga nggak suka nonton ini. Jadi gue punya kenalan, sahabat-sahabatnya teman-teman gue, udah 16 tahun tinggal di Amerika, Wet. Terus? Di LA. Terus sudah 4 tahun ini dia
battling dengan anxiety, depression gitu, yang terpicu pada satu pemahaman, kok dia merasa bahwa dia kepentok di pertanyaan, gue tuh nyari apa sih sebenarnya dalam hidup. Dia baru merayakan ulang tahunnya ke-41. Apakah ini midlife crisis gitu. Terus dia merasa gini, dulu waktu gue memutuskan pindah ke Amerika, ya pasti dorongannya adalah ekonomi lah ya, pengen cari duit. Sekarang dia udah 16 tahun, kerjaan udah stabil banget bro. Mm-mm. I have all the money to buy the things that I want, I need. I don't need but I want. I want but I no longer need. Pokoknya he can buy anything. Tapi dia merasa bahwa kok gue nggak happy ya? Apa sih sebenarnya yang gue cari dalam hidup? Masa hidup cuman kerja aja, cari duit aja udah. Masa gue cuman capek begini aja ya gitu. Sementara keluarganya dia semua ada di Jakarta. Orang tuanya, kakak beradiknya, all the friends. Terus gue tanya gini, memangnya pemenuhan rasa happiness itu? Memangnya lo nggak punya teman, Bo? Tinggal 16 tahun di LA. Punya, tapi pertemanan di sana itu beda kayak pertemanan di kita di sini nih. Orang-orang sana itu nggak seguyup di sini. Jadi pertemanannya itu superficial. Jadi semua on the surface level aja gitu. Teman kantor, teman main, semua on the surface level. Berasa banget kalau orang-orang di sana memang sangat menjaga kedekatan mereka, ya emang udah cuman di outer circle aja gitu. Nggak pernah mau masuk ke dalam. Terus dia nunjukin gue gini, gue baru baca tuh New York Post rilis survei di buntut tahun 2025 ini. Americans age 20 to 40, I think you can search it. Hasil surveinya bilang are the loneliest age bracket in the world. Pemantiknya seperti sudah bisa lo ketahui, COVID, orang terbiasa isolating, kemudian orang jadi egois, orang jadi sangat berjaga-jaga, adaptasi kehidupan selama 3 tahun yang stres levelnya tinggi luar biasa. Post-COVID, ekonomi crisis hit, mereka jadi lebih berjaga-jaga. Lo nggak usah ngomongin relationship pacaran, relationship cost money, date. Makanya itu sekarang rupa-rupa hasil surveinya, rupa-rupa jenis pacaran tuh kan, situationship, breadcrumbing, apa-apa. Pemantiknya tuh itu tingkat stres, loneliness, dan faktor ekonomi. Terus gue gini, oh mungkin ini nyambung ya sayang dengan apa yang kamu rasa, takut kelepasan. Dengan apa yang kamu rasa, bisa jadi kak, tapi itu yang aku pelajari. 4 tahun ini, aduh hancur banget. Terus setelah deep thinking dan juga terapi, dia memutuskan, I think I need to go back. Jadi dia akan pulang ke Indonesia. Terapi saya bilang, I think you should too. Lo nggak tahu, akankah lo menemukan jawaban hidup ini maunya apa ya? Gitu. Akankah lo kembali menemukan kebahagiaan? Tapi at least ketika lo pulang dan melakukan dorongan hati lo, it won't leave a big question mark in your life. Terus yang gue suka dari teman gue gini, ini bukan keputusan mendadak, ini adalah keputusan yang aku sudah geluti selama 4 tahun, not sudden ya. Terus gue gini, wow, gue perlu bilang, lu tuh hebat. I admire your courage, anaknya Melanie. Lu berani loh menurut gue, courage. Lu berani. Melanie Ricardo, kaget gue. Lu pikir Melanie siapa? Nggak, gue pikir lu nyebut nama orangnya, terus udah gitu lanjut. Terus? Iya, lu berani loh mau memutuskan take a big step and not knowing lu mau ngapain di Jakarta. Kerjaan nggak punya, Bo. Cuman rely on tabungan aja. Dan nggak punya rencana, Iwak. I don't know. Kan semua teman-teman gue nanya, lu ngapain pindah ke Jakarta? I don't know. I have no idea. But at least I know one thing for sure. I'm not happy there. Dan gue ada dorongan untuk pulang ke Jakarta. At least I have to do it. I don't want to live my life in a big question mark. Akankah gue pulang ke Jakarta, gue menemukan kebahagiaan? I don't know. Apa yang akan gue lakukan? Masa lu di umur 41 gak punya kerjaan? What's your plan? I don't know. Terus dia bilang gini, actually all of... teman-teman lo nangis gak? Nangis semua pas gue pulang. Lo nangis gak? Enggak. Oh lo berarti sesiap itu? Iya. Kenapa teman-teman lo nangis? Teman-teman gue nangis karena mereka juga merasakan apa yang gue rasakan. Aduh, hidup apa lagi ya? Masa cuma kerja doang?
Tapi bedanya gue sama mereka nggak punya the privilege untuk bisa taking that bold step, that act of faith, leaping, jumping into the unknown. Hmm. Mereka nggak punya luxury itu. Punya keluarga, punya anak, punya istri, punya suami. Gue nggak. I don't want to live my life in not knowing. Big question mark. Kok gini hebat ya. Terus pulang, dia nebeng gue karena tinggalnya jauh. Oke, daripada naik taksi, lo temenin gue deh. Terus, and I'm so glad it happened. Gue akan percaya tidak ada semua yang terjadi secara kebetulannya. At least I believe that. Terus dia bilang gini, Kak, kamu tuh sempat nggak sih? Aku tuh sempat komentar di postingan kamu di sosial media. Aduh sayang, maaf ya kalau aku nggak baca semua. Tapi seingat aku baca. Iya, nggak apa-apa. Dia bilang, kamu pernah bahas buku, aku komentar, Kak, have you read the book The Power of Not Knowing? Dia bilang gitu. Oh iya. Terus dia gini, I got the book for you. Wow. I have no idea the power of not knowing. Dia bilang gini, I want you to read it. Ini tuh toro banget dan bukunya singkat banget, Iwet. Dan tulisannya gede-gede, I like it. Mata gue jadi nyaman. Ini membahas betapa sebetulnya dalam hidup not knowing is actually a good thing. Admitting that you have no idea, you don't know, is actually quite brave and courageous. Di buku ini sih kalau teman-teman yang suka baca, go get this book. Di buku ini sih jelas ya, mulai dari pekerjaan, keluarga, hubungan cinta, hubungan ke dalam, hubungan keluarga. Dia kasih tahu sebelum lo nyebut unpopular opinion. Dia kasih tahu kayak contohnya di pekerjaan. Ada beberapa situasi di mana lo nggak bisa bilang, I don't know. Ketika lo harus mengambil keputusan, lo memimpin, ada saat-saat di mana saying I don't know itu nggak tepat. Ini yang harus lo lakukan. Jadi dia quite thorough. Terus gue bilang sama dia, darling, kamu dapat ide baca buku ini dari mana? Terus dia gini, lucu deh. Aku sebenarnya nonton postingannya Ferry Salim. Di postingan itu, kayaknya waktu Ferry Salim umur 50, merayakan ulang tahunnya, baru habis ngawinin anak, apalah apa, dia bikin posting, dia bahas di caption. Nah, dia bilang, satu buku yang mengubah cara pandang hidupnya adalah The Power of Not Knowing. Jadi kalau orang tanya, ke depan mau apa, umur segini gimana kehidupan, I don't know. And it's quite relieving and it makes life even more beautiful. I don't know. Kalau lo tanya gue mau ngapain lagi di sisa hidup gue, I don't know. Gue jalanin aja, this not knowing. Terus gini, ih bagus banget. Dan gue cari. I don't know whether this is the exact book or not, tapi this book that I came across. So I'm almost done reading it, and I love every page of it. So yes. Nanya deh. Tadi lo bilang ketika lo ada di posisi tertentu, terus kemudian lo ditanya, mungkin you are a decision maker, terus lo sebenarnya ada momennya bahwa lo nggak tahu gitu. Nggak tahu apa yang harus lo lakukan ke depannya, lo nggak tahu lo harus berbuat apa, lo nggak tahu lo harus membuat keputusan apa, tapi itu kan tidak bisa, gitu. Itu di buku itu dijelasinnya gimana? Dijelasin, ya ini kan penangkapan gue ya, akan lebih baik kalau teman-teman membaca sendiri. Dia kasih tahu gitu, apa aja sebetulnya situasi di pekerjaan yang lo nggak bisa bilang I don't know. Ketika lo harus, if you are leading the team, dan they rely on you to make a decision, itu akan membuat tim lo mempertanyakan your authority. Betul. Terus dia kasih jawaban, dia kasih opsi. Kalau memang lo nggak tahu apa yang mesti lo lakukan, I don't know, but I believe we can work this together. Shall we brainstorm and help me decide? Ada kayak begitunya. Oke. Bertanya lagi. Di sini banyak yang komen nih. Tapi hal-hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang privilege. Garis bawah ya teman-teman. Jadi jangan diambil pukul rata gitu. What do you think? Yes and no. Kenapa? Tergantung konteks situasinya. Kalau lo bilang privilege adalah lo merasa bahwa
hidup gue nggak punya the luxury of mengakui I don't know. Mungkin iya. Kan konteksnya aku nggak bisa tahu jelas. Tapi kalau gue kan selalu general ya Iwet ya. I like the reading the book karena basicnya adalah itu tuh kayak memberikan pemahaman kepada gue detachment. Hmm. Hmm. Sebenarnya apapun ini grand scheme ya. Kalau kayak di sini kan juga dibahas legal matters gitu. Itu juga lo kadang nggak bisa bilang I don't know gitu. Lo harus mencoba mencari tahu sebelum lo decide. Hmm. Tapi ini tuh sebetulnya mengakui kepada diri kayak legal matters gitu. Lo nggak tahu, I don't know. Lo mengakui kepada diri lo, gue nggak tahu nih mengenai legal matters. Sehingga itu tuh membuka kesempatan to creativity and Ah, possibilities. ngerti. Jadi Karena, ibaratnya gini, eh not knowing itu lo jadikan sebagai sparks, sebagai pemantik, mm, sebagai awalan mm, mm, untuk kemudian lo mendalami sesuatu, mm, lo mencari tahu, gitu mm, ya. Jadi jangan melihat not knowing itu dari sisi masa nggak tahu sih. Tapi jadikan not knowing itu sebagai pemantik lo untuk terus belajar, untuk terus maju, gitu ya. Mencari. betul. This is so good. Karena not knowing is not an end of the story. It is Hmm. actually the beginning of the story. When we say Hmm. we don't know, itu tuh membuka kesempatan kepada lu untuk bertumbuh dan berkembang. Growth Hmm. mindset. Ya, Lo mengakui gue ya, nggak tahu, and it's okay lo nggak tahu. Yuk ya, kita coba cari ya, tahu. Atau ya. lo nggak tahu, ya nggak apa-apa, jalanin aja satu Hmm. langkah setiap hari. Ya. Karena gue tuh melihatnya gini, bener loh, karena banyak hal di dalam hidup yang kita tuh nggak tahu. Kayak case in point, apakah lo tahu kalau lo akan hidup sampai umur berapa? You don't Nggak know. tahu. Nggak tahu. Mm-mm. Apakah lo tahu kalau lo akan selamanya ada di pekerjaan yang sekarang? Nggak tahu. You don't know. Apakah lo Mm-mm. tahu kalau keponakan lo akan selalu setia bersama lo sampai lo tutup usia? You Nggak don't tahu. know. Nggak tahu. Yang lo tahu cuman apa yang terjadi di depan lo sekarang dan saat ini. Mm-mm. Right? Apakah lo tahu Mm-mm. gini, 2025 kita akan bikin resolusi. Apakah lo tahu bahwa semua keinginan lo akan terwujud dan tercapai? You don't. Mm-mm. You don't. Mm-mm. Ketika lo bikin business plan, apakah lo tahu itu semua akan terwujud? You can predict. But Mm-mm. there's no 100% guarantee. There's a Mm-mm. certain percentage of you don't know. Ya. Those not knowing itu membuat lo to strive better. Walaupun gue udah punya rencana, but I still don't know whether the team will comply. Apakah situasinya akan mendukung? Jadi lo akan ada a sense of harus ada yang gue usahain nih. Because I don't Mm-mm. know. Mm-mm. Bagus ya? Mm-mm. Terus bagus. Tutupannya adalah go get the book. Ini adalah pemahaman dari kacamata saya. Teman-teman mungkin bisa punya pemahaman yang berbeda. That's why I encourage reading it for yourself. Tutupannya adalah kemarin gue pergi ke gereja, terus message-nya bagus. Mm. Kembali message tidak ada hubungannya dengan agama. Pastor yang sermon, Pastor Kong Hee dari Singapura. Mm. Dari buku mengenai anxious leader. Nah, Mm-mm. survei di Amerika, the writer of the book came up with this survey. Americans now are the most anxious generation ever. Mm. Itu kan udah pernah kita bahas di buku Mm-mm. The Anxious Generation. Mm-mm. Iya kan? Apa pemicunya, apa penyebabnya, dorongannya apa, sedikit aja. Karena percepatan digital sekarang. Mm. Iya Mm-mm. kan? It made people become more anxious. Mm-mm. Kita connect itu nggak cuma melalui telepon aja, tapi lo melalui WhatsApp, melalui DM, melalui Telegram, melalui Snapchat, melalui TikTok, melalui email, melalui burung merpati, melalui apa banyak banget. You become on the edge all the time. Streams of information. Lo nggak tahu mana yang benar, semua lo kunyah. You become anxious. Keadaan situasi sekarang. Terus buku ini bilang, message-nya adalah what the world need adalah a non-anxious leader. Hanya pemimpin yang tidak anxious
yang bisa memimpin orang-orang yang anxious. You cannot lead anxious people when you are still anxious yourself. Terus dia bilang, actually, gitu. Kalau dibilang ini, tapi kan aku bukan pemimpin dunia, aku bukan CEO, aku bukan CEO, aku bukan bla 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 bla, aku bukan direktur, aku bukan Pak Lurah, aku bukan Pak RT, aku bukan kepala penggalang, aku bukan leader. No. Each one of us, actually in our inner circle, are a leader in your family, di pertemanan lo, di keluarga lo, to yourself. You are a leader. Kalau kita semua adalah anxious, you need to lead yourself. You need to be a non-anxious leader. Terus dia breakdown lah beberapa hal. How to become a non-anxious leader. I'm going to share it with you. Satu, we all need to slow down. To tame the anxious in your body. Spiritually. Apa yang bisa lo lakukan? Whatever get your groove. Lu memulai pagi tidak dengan membuka WhatsApp, maybe you take time to pray, you take time to enjoy the weather, you take time to reflect. Dua, kalau di sini, ini kan khotbah di gereja ya, Sabat rest. Lu perlu waktu istirahat. Makanya Tuhan ciptakan hari Minggu, you need rest. You need rest. Aku punya teman Iwat yang sama seperti kamu, pekerjaannya sebagai seorang, kan boleh dibilang kalian leader lah ya, dalam kehidupan konvensional, lu leader lah. Terus dia bilang gini, hari Minggu for me kalau ditanya Sabtu Minggu, if you ask me what do I want my weekend, I just need to sleep. Unlike you, Sabtu Minggu lo masih bisa main sama teman-teman lo masih bisa pergi sama keluarga lo masih bisa krimbat, lo masih bisa ngeblow dari pagi sampai sore, lo masih bisa pilates sampai otot lo copot gitu. I don't want any of that. I just want to sleep. Karena Senin sampai Jumat, like you, lo udah habis energinya di kantor. And that's okay. Makanya Tuhan ciptakan hari Sabat. Memang lo harus istirahat. As a leader, we need. Terus yang ketiga adalah silence and solitude. To become a non-anxious leader, you need silence and solitude. Di mana lo hanya berdiam diri with yourself, talking with yourself, letting space and time for yourself to wander off, and enjoy your solitude. Maybe you don't want to talk to anyone. Maybe you don't want to meet anyone. Maybe you just want to see the sky and do nothing. And it's okay. We need that untuk to become anxious. Yang keempat, sebelum sampai kelima ya, penutup. Yang keempat, devotional prayer. Connect. What? You chant, you meditate, lo sholat, lo baca Quran, baca Alkitab, lo nyanyi, you lay down, grounding, whatever it is. Nah, yang kelima, ini yang nyambung dengan buku ini. DOR. Detachment. You need to let go of the need to always know what will be of your life. Detachment itu apa sih? Aku tidak perlu hidupku berjalan menurut arah tertentu untuk merasa bahagia dan puas. Not knowing, right? Gitu. Terus gue gini ya, oh wow, that's magic. Kan gue ke gereja sama ponakan gue, but of course keponakan gue kan beyond pemikirannya yang laki kan. Begitu detachment, aku tidak perlu tahu kemana arah hidupku. Dia langsung nengok, Sima, I don't need to know what am I going to do after college. Stop asking me question, what am I going to do with my life? I don't know. Okay. That is so good. Ya semoga message ini diterima dengan baik oleh Iwat dan geng duet gitu. Kalau aku, oh my God, such a beautiful week for me. I get it. Now I get it. Now I get it. Many things in my life I don't know. Terus message-nya dia adalah do less so God can do more.
sometimes we become very controlling, right? I have to know everything. I have to know where my life is going. I have to know this. I have to know that. Do less so God can do more. Mm-mm. Mm-mm. Ini udah pada ribut di kolom komentar ya. Terus ada yang bilang dari SCRP 157, waktu dan tempat untuk unpopular opinion dipersilakan. I see the restraint on your face. Enggak. Gini, it's a very beautiful message. Ya, from the book, from your friends. Terus udah gitu menurut gue juga from your pastor gitu ya. Itu semua beresonansi sama gue. Menurut gue valid semuanya. Semuanya valid. Tapi kenyataannya pada hidup itu kita kan tidak hidup sendirian. Ya, apalagi kalau lu bekerja sama orang lain. Gitu. Karena ini nyambung sama cerita gue. Kegelisahan ini ada di gue. Ya, kegelisahan ini ada di gue. Tadi balik lagi gitu ya, bahwa detachment, terus kemudian you need to take a rest, terus kemudian slowing down, terus apalagi tadi libur di hari Minggu, not doing anything. Tapi ada aja gitu kalau lo bekerja sama orang lain di mana lo nggak bisa melakukan itu, gitu ya. Terus gue tuh mikir gini, gimana ya kalau ternyata apa yang lo inginkan itu tidak selaras dengan keadaan sesungguhnya, gitu. Terus pas banget kemarin itu Rene Suhardono WhatsApp gue. Dia baru nulis sebuah buku, terus abis itu dia mau kirimin sama gue. Terus gue bercandain sama dia lah. Bukunya tuh gue lupa bagaimana untuk mendapat pekerjaan atau apa gitu. Terus gue nanya, Rene nggak bikin buku bagaimana cara untuk menutup target? Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, waduh panjang nih. Terus bagus deh, poinnya dia gini, target itu dicapai harus selaras dengan why. Kenapa lo harus mencapai target lo? Ya, gimana caranya lo untuk menutup target itu? Kenapa gitu? Terus dia gitu, dan kenapa ini sebaiknya diselaraskan dengan yang di atas. Ingat yang pernah gue bahas waktu itu sama Rinpoche? Kan gue nanya gitu, ketika lo berbisnis, lo bekerja dengan orang, lo kan nggak bisa ya cuman berpikir bahwa oh cukupnya segini, oh ini udah cukup untuk gue. Ketika lo berbisnis ada investor yang mau resultnya gede. Ketika lo bekerja sama orang ada bos yang mau lo harus achieve target bahkan beyond supaya profitable. Bener kan? Terus gue tanya, terus gimana kalau kayak gitu? Terus dia bilang gini, kembalikan bahwa tujuan lo bukan untuk kaya raya, tapi untuk kesejahteraan banyak orang. Dan itu adalah salah satu dari kembalikan kepada yang di atas. Terus gue gini, oh ya, I get it, gue bilang gitu. Sama satu lagi, and one more thing my friend, bahasanya Rene Suhardono tuh gitu. Selaraskan value lo dengan orang lain. Kalau value lo memang sudah tidak selaras, jangan dipaksa. Di situ gue terdiam. Oh, oke. Cuma gue terdiam terus gue berpikir gitu ya bahwa tapi bagaimana kalau kita tidak punya privilege untuk menghentikan kerjasama atau mungkin pekerjaan atau apapun itu ketika value kita sudah tidak sama. Di situ butuh acceptance. Lo menerima bahwa saat ini memang tidak bisa. Saat ini harus dijalani yang seperti ini. Tapi diputar. Bagaimana caranya supaya oke, misalnya gini, kan udah nyampe targetnya. Target ini nyampe, kan profitnya juga udah ada. Kenapa harus lebih? Lo pikirin bahwa bisa jadi dengan profit lebih lo itu bisa memberikan bonus. Jadi jangan untuk kepentingan pribadi lo, tapi untuk kepentingan banyak orang. Dari situ gue cuman gini, tadi kan lo bilang gitu ya, detachment.
letting go. Letting go itu sebenarnya bukan letting go dilepas. Accepting what is happening adalah part dari letting go menurut gue. Ya nggak? Jadi ini sebenarnya nyambung gitu bahwa setiap orang itu punya kegelisahan mungkin karena selama ini memang bergeraknya terlalu cepat. Ya kan? Tapi ketika misalnya lo bilang, tapi gue nggak bisa untuk slowing down at the moment. Ya nggak apa-apa. Mungkin sekarang. Mungkin bukan sekarang waktunya. Gitu. Yeah, I would like to comment on that. Speaking about detachment gitu ya, gini, kan kalau lu kan dari kacamata seorang leader ya, leader pasti mikirin orang lain. Dan kalau lu sebagai leader di keluarga lu, pasti yang lu pikirin adalah anggota keluarga lu kan. My idea of detachment tuh adalah gini ya, I hope it makes sense. Kalau detachment tuh gini, yes you make plan, yes lu bikin rencana, tapi yang membuat kita kelelahan dan menjadi lebih anxious itu adalah ketika kita tuh berusaha sekuat tenaga in controlling the outcome. Terus kan kita suka gitu ya Iwet, ketika outcome-nya tidak terjadi, kita merasa, ih sia-sia banget apa yang gua kerjain kemarin. Nah itu loh detachment dan not knowing gitu. Lu kerjain aja apa yang jadi bagian lo, outcome-nya kalau terjadi sesuai dengan apa yang lo kerjakan dan lo inginkan, ya berarti selaras. Kalau tidak terjadi, ya udah. Bukan berarti terus lo nggak mengerjakan apa yang jadi kewajiban lo juga gitu. Dan buat gue, kemampuan untuk bisa detach bahwa gue kerjakan apa yang jadi bagian gue, outcome-nya kita lihat gimana nanti. It is very brave and it is very courageous. Karena vulnerability comes from courage. Lo nggak bisa jadi rapuh kalau lo nggak berani. Jadi apa tadi judul bukunya? And not knowing is very vulnerable. I have no idea. The power of not knowing ya. Ya, menurut gue itu gue setuju. Untuk mengakui bahwa lo tidak tahu itu butuh keberanian yang sangat besar. Ya, sama gue suka tadi dengan kalimat bahwa but I am not a leader. Gue bukan bos. I'm so sorry, but everyone is a leader. You need to lead yourself. Betul. Di buku Leadership XYZ kan dibilang, teori pertama soal leadership adalah bagaimana lo bisa ngelit diri lo. Bagaimana lo bisa, di buku itu kan dibilang gini, setiap hari kita bangun itu dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Bangun apa enggak, mandi apa enggak, pakai baju apa, mau jalan jam berapa, mau sarapan apa, nanti di kantor mau ngapain, anak mesti dimandiin apa enggak. Itu pilihan. Dan ketika lo bisa memilih dan menentukan mana yang harus lo kerjain duluan, itu leadership. Jadi anxious people lead anxious people. Basically, we all are anxious people. Anxious leader lead anxious people. We all are anxious people. Itu sebabnya kenapa kemudian seluruh dunia ini jadi kayak anxious. And the emotion ripple. Correct. Gue cuma pengen menegaskan ya, apa yang gue dapat dari buku ini, The Power of Not Knowing, and also from the sermon adalah, jangan anggap ketika kita bilang not knowing, I have no idea gitu, itu sebagai titik gitu. Justru itu adalah koma yang mengajak kita untuk belajar. Ketika kita mengakui ketidaktahuan, it opens possibility for you to learn. It is actually the beginning of the story, not the ending. True. Bener banget. Tapi baca, karena dijelasin situasi-situasi yang bisa lu pakai kata-kata out loud gitu, I don't know gitu, I don't know, I have no idea, dan mana yang enggak. Dan dia kasih contoh-contoh praktikal, kalimat-kalimat penggantinya apa gitu, kalimat lanjutannya itu apa gitu. Gitu. Sama menurut aku ya, I love what the pastor point out gitu, bahwa kita ini semua masing-masing
perlu momen silence and solitude. Jangan pernah malu untuk mengakui when you need silence and solitude. Kayak gue ke lu, I don't know whether you notice it or not, Iwan. Gue nggak pernah colek-colek lu Sabtu Minggu. Yes? Even come Friday, gue udah berhenti tuh. Ngajak lu undangan, nyari lu ini, itu. Enggak. Gue pasti yang receh-receh aja gitu. Atau kalau gue melihat lo sakit, gue akan nanya, betul? Orang bilang, lu mah dedes banget, itu gue. Karena I communicate what I want, what I think clear. Gue akan nanya sama lo. Lo sakit? Ya. What do you want from me? Lo mau gue temenin? Enggak, gue bisa handle sendiri. Oke. At least lu perlu temen? Enggak. Oke. Gue cuma perlu istirahat. Oke, I back off. Gue gak cari-cari lo. Because I know, we need that. You need that. Solitude and silence. Walaupun lu cerewet juga di WhatsApp. Iya kan? Tapi ya Iya. udah gitu. I appreciate it. Iya. Jadi Iya. jangan, aku cuma mau bilang ini, jangan malu, jangan sungkan, jangan gak enak hati. When you need some solitude and silence gitu. Mungkin ada geng duet yang gini, aku ibu, aku istri, mana bisa silence and solitude. No. I talk about this with my sister yesterday. Dia bilang gini, actually what you did adalah you value yourself when you need silence and solitude. Dia kalau udah gitu ya, hektik dengan sejuta kewajiban. Plus adik gue lagi merintis usaha kan, property agent. Dengan anak-anak yang nggak berhenti kebutuhannya. Satu minta balsam, satu minta ayam. Ayam datang, dia berubah pikiran, dia mau daging gitu. Dipikir kita supermarket. Yang dia lakukan adalah, oke, mama mau pergi jalan kaki di taman 1 jam. Baru abis itu, mama balik lagi. Manage yourself for an hour. Udah, dia pergi, jalan, dia pasang headset. Kadang dia nggak jalan juga, dia cuma duduk aja ngeliatin tanaman. So, we make do. True. True that. Jangan lupa tap-tapnya teman-teman. 1 juta likes masih berlaku untuk pagi hari ini. 3 menit lagi sebelum kita tutup siaran kita pagi hari ini. Selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan piyama, t-shirt, ya. Enjoy. Dipakai. Minggu depan kita ketemuan loh, tanggal 13. Tadinya aku mau aja. Gue cuman mikir ya, gue nggak tahu apakah ini cuman gue atau semuanya gitu. Tapi hopefully ini gue nggak akan menularkan kegelisahan gue atau anxiousness gue. Anxiousness bener nggak sih bahasanya kepada teman-teman? This December is crazy. Gue merasakan sekali bagaimana orang-orang lagi terbirit-birit untuk menutup target atau untuk finish 2025 ini dengan gemilang. Ya, gue bisa merasakan itu sekali. Nggak tahu, lo berasa nggak sih event tuh kayak nggak berhenti-berhenti? Gue udah kayak mau jadi gubernur Jawa Tengah loh. Maksudnya? 3 minggu lalu gue ke Solo. 2 minggu lalu gue ke Semarang. Minggu kemarin gue ke Jogja. Gue kayak lagi safari mau pilkada gubernur Jawa Tengah. Gue kemarin pas pulang tuh di mobil gue cuman gini, gue fix gubernur Jawa Tengah sini tahun depan. Dan itu capek banget loh. Capek banget. Cuma it's just like that gitu. Terus gue mikir gitu, wah minggu depan masih ada acara. Iya kan? Terus minggu depannya masih ada lagi. Gue cuman gini, dear God, mudah-mudahan semua orang kuat ya ngejalanin sampai tutup tahun ini. Dan itu kayak semua lagi dikejar nih sekarang. Dan semua lagi anxious, lagi terbirit-birit. Hang in there. Yang kuat. Anak-anak agency lagi musimnya pitching. Mereka lagi begadangan terus setiap hari karena ngejar deadline semuanya. Ditambah klien lagi tutup tahun, mesti beresin ini, mesti beresin itu. Is crazy. Dengan load pekerjaan lagi begini, tingkat anxiety, tingkat stres lagi tinggi, tutup tahun gini, bisa diramalkan ya per 2 minggu, per 3 hari lah akan ada baju baru muncul di koleksi lemari lo ya. Mungkin, tapi juga mungkin enggak. Sama satu lagi,
gue sangat appreciate sekali orang-orang yang lagi kewalahan ngadepin hidupnya, tapi juga masih bisa memikirkan orang lain. Dalam artian gini, kemarin kan rame banget ya di sosial media. Kenapa sih si ini nggak ngomong soal ini? Kenapa sih si itu nggak ngomong soal itu? Kenapa dia diam aja? Tone deaf ya? Nggak peduli ya? Gue tuh cuma mau ngomong gini. Semua orang lagi fighting their battle loh. Hmm. Lo nggak pernah tahu kenapa dia tidak bicara. That's Mungkin dia so lagi, true. mungkin dia lagi punya sesuatu yang harus dia selesaikan, sehingga konsentrasinya lagi ke situ. Remember, save yourself first, then you can save other people. Gimana dia mau menyelamatkan orang lain kalau dianya sendiri belum selamat? Dan lo nggak bisa pukul rata loh. Lo nggak bisa pukul rata, nggak bisa. Lo nggak tahu yang dihadapin sama orang lain tuh kayak apa. You don't know. And guys, let's just be mature enough. Merendahkan orang lain itu tidak akan membuat lo merasa lebih baik loh. I just want to say that. Karena kita tuh seneng banget kan gitu. You feel bad about your life, you feel bad about yourself, you don't know, you cannot do anything. Oh, other people need to feel bad too. Makanya lu sibuk merendahkan. Kok bisa sih udah kaya gitu gak bantu? Kok bisa sih begini? Kok bisa sih begini? Gitu. Jadi yuk sama-sama, ini semua orang lagi berusaha, lagi dalam kondisi yang tidak nyebutnya tidak nyaman, gue sebutnya ya. Semua orang lagi dalam kondisi yang tidak nyaman karena sedang mengejar banyak sekali hal. Ya nggak sih? Remember, save yourself first before you save others. So, geng duet, sesuai dengan kondisi mendung Jakarta, we are so sorry kalau kita open our Monday with a profound and deep story. Semoga teman-teman mendapatkan kekuatan semangat untuk menjalani hari ini dan seminggu ke depan. Jangan mati gaya kalau di kantor. Kalau sudah mati gaya, jangan lupa kita pargoy. Oh my God, that rhymes. I'm so good. Kita ngobrol lagi besok, everybody. Happy Monday. Bye-bye.